Yang terjadi ketika saya berseru dan minta tolong, saya lihat ada satu buah jam dinding yang besar sekali dengan keadaan separuh gelap dan separuh lagi terang. Saya menjadi jarum jam dipaksa ke arah yang terang. Pada waktu itulah saya lihat satu sosok pribadi, wajahnya tidak bisa saya lihat karena terlalu terang. Tapi dari sana ada satu suara yang berkata, kamu harus kembali, masih ada yang harus kamu ceritakan. Hari itu saya nggak ngerti apa arti itu, saudara. Tapi yang bisa saya katakan sekarang, saya percaya itu perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Karena setelah perjumpaan itu, saya bisa membuka mata saya, saudara. Dan ketika saya buka mata saya sudah ada dalam ruang ICU. Kalau saudara bisa lihat, ini keadaan operasi kaki saya yang sudah ke-12 kalinya. Dimana sebelumnya dokter bilang mau amputasi kaki saya. Saudara bisa lihat yang putih-putih, itu tulang kaki saya. Tadinya itu patahnya cuma sedikit, tapi karena jatuh di kuburan jadi kaki ini busuk, saudara. Tulang kaki ini harus diangkat, kata dokter, dibuang sepanjang 22 cm. Boleh gambar selanjutnya? Setengah bagian dari betis kaki saya sudah dibuang, diganti dari daging yang di paha. Urat yang hilang diambil dari badan belakang. Semua yang hilang, semuanya digantikan dari tubuh saya sendiri, saudara. Kecuali tulang. Tulang kaki itu dokter katakan dia harus cari di seluruh dunia yang sama gennya dengan kaki saya. Hari itu bukan hal yang mudah buat saya. Bukan hal yang gampang buat saya untuk bisa melalui di usia 19 tahun. Saya ingat sekali, saudara, saya tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi kepada saya? Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Saya terus bertanya mengapa, saudara. Tapi kembali lagi orang tua saya katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap bilang Tuhan baik. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Segala sesuatu, saudara, tunggu dengan caranya Tuhan. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kenapa tulang saya tidak datang-datang Tuhan? Saya merasa lelah Tuhan. Tapi selalu dikatakan oleh orang tua saya, percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak akan pernah kecewa. Bayangkan, saudara, hari itu saya hanya mengeluh, dan apa yang saya dapat? Saya tidak mendapat apa-apa. Saya selalu merasakan kekurangan. Tapi dengan kasih dan ketulusan orang tua saya, dan dengan sabar dia katakan kepada saya, suatu hari nanti mama sudah dikasih lihat oleh Tuhan, mau anak mama bisa berjalan. Bayangkan, saudara, hari itu saya hanya lumpuh, ada di atas ranjang, tapi orang tua saya tetap katakan, suatu hari Tuhan akan buat kamu jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Jangan sedih, Laura. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Boleh gambar selanjutnya? Ini operasi wajah saya, saudara, yang ke-4 kali. Total operasi wajah saya itu 5 kali. Jadi dokter taruh plat metal seumur hidup saya di bagian pipi sebelah kanan. Boleh gambar selanjutnya? Jadi yang dioperasi hanya pipi saja. Ini dia mama saya, saudara, yang tidak pernah bosan. Dengan kasihnya dia tulus merawat tubuh saya. Dia tidak lihat betapa kurang ajarnya saya dalam hidup. Dia tidak lihat betapa saya itu nakal sekali. Dalam keadaan saya tidak berdaya, dalam keadaan saya tergeletak, dia dengan tulus, dengan kasihnya merawat tubuh saya. Saudara, orang tua saya saja di bumi bisa seperti ini, yang tidak pernah saya hormati, selalu saya lawan. Tapi dalam keadaan saya tidak berdaya, dia tidak pernah tinggalkan. Apalagi Bapak saya yang ada di surga.
Saya percaya apapun kesalahan saya, Bapak pasti memaafkan. Boleh gambar selanjutnya? Operasi saya ke-15 kalinya, saudara. Tulangnya didapatkan di Amerika. Boleh gambar selanjutnya? Operasi saya ke-17 kalinya. Di awal Maret 2008, kecelakaan di 2004, saudara. Dalam proses yang begitu panjang, akhirnya operasi ini, dokter cabut tulang kaki saya dari dengkul sampai ke mata kaki diangkat. Boleh gambar selanjutnya? Ketika saya pulang ke Indonesia, saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Tapi yang saya ketahui, saya sudah mengambil keputusan untuk mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup saya dan mengenal Dia secara pribadi. Dan ketika keputusan itu saya lakukan, ketika saya kenal Tuhan, hidup saya diubahkan. Saya tidak lagi menjadi takut, tetapi saya mau menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan tetap dengan penuh sukacita. Karena saya tahu Tuhanku ada di dalamku, dan siapalah yang akan menjadi lawanku. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk anak-anaknya, tetapi rancangan damai sejahtera. Hari itu saya taruhkan seluruh pengharapan saya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika saya menangis, saudara, saya melihat sahabat-sahabat saya masih pakai baju seragam. Saya tahu saya tidak mungkin lagi bisa terbang karena saya cacat. Tapi ketika saya taruhkan pengharapan saya, dinyatakan, saudara, ternyata Tuhan memberhentikan saya dari jadi pramugari manusia, dipindahkan untuk jadi pramugarinya Tuhan sendiri. Menjadi pramugarinya Tuhan tidak dilihat fisik, saudara, bukan dilihat cakap, tetapi hati, saudara. Tuhan tetap bisa membawa saya terbang keliling, tidak hanya ke desa-desa, tapi Tuhan bawa saya sampai ke bangsa-bangsa. Boleh gambar selanjutnya? Next. Ini dia, Unbroken Wings. Di tahun 2008, saya tuliskan kisah hidup saya berjudul Unbroken Wings. Saya tidak tahu siapa yang mau beli buku saya, saudara. Tapi sekali lagi, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu menolong saya. Tuhan kirimkan seorang bapak-bapak jalan-jalan ke toko buku. Dia lihat buku saya dan jalan beliau beli buku saya. Dan orang tersebut namanya Andy F. Noya. Tidak sampai 1 tahun buku ini laku 10.000 kopi. Dan nama saya sudah dijajarkan dalam penulis bestseller untuk novel. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya Tuhan. Saya punya Bapa yang luar biasa. Dan sekarang, saudara, di tahun 2014, sekarang 2015, di tahun 2014, dari orang yang tidak bisa nulis buku, dari orang yang gak ngerti bagaimana caranya menulis, Tuhan izinkan sekarang untuk membuka sendiri kantor penerbitan, di mana penerbitan ini menerbitkan kesaksian-kesaksian lain, di mana nama Tuhan tetap dimuliakan dalam hidup. Saya percaya, saudara, dengan kasih Tuhan, kasih-Nya menyelamatkan aku, kasih-Nya menghidupkan aku, kasih-Nya memulihkan aku. Dia ada dan tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan sanggup memberikan mukjizat dan mukjizatnya masih ada terus kepada saya dinyatakan, saya percaya pada saudara pun pasti akan dinyatakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Apapun yang terjadi pada saya, mukjizat-mukjizat yang terjadi pada saya, itu juga sanggup Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tidak perlu seperti harus kecelakaan dulu baru bisa melihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Boleh gambar yang terakhir? Ini keluarga saya, saudara. Saudara, mungkin kalau saudara lihat di toko buku di sebelah, di Book Champion, ada buku tersebut, saudara bisa beli. Atau nanti kalau saudara mau bisa hubungin saudara Eliani. Atau nanti di depan ada karya-karya saya. Jadi kembali lagi, saudara, yang sebelah kiri sebelum kecelakaan, sebelah kanan setelah kecelakaan. Cantikan mana masing-masing sendiri jawab dalam hati ya. Yang pasti Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengecewakan. Hari ini saya kembali lagi berjalan pakai tongkat dan harus menghadapi operasi 12 jam yang akan datang. Tapi kembali lagi, saudara, kalau yang lalu saja Tuhan sanggup pulihkan saya, yang sekarang saya pun tetap percaya bahwa Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan hidupku. Jadi apapun keadaanmu hari ini,
itu tidak akan pernah menghalangi imanmu untuk tetap bisa berlari kepada Tuhan. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Bisa ya, kita nyanyi sama-sama ya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nyata segala pemandangan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau baik dan sangat amat baik. Luar biasa kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dari segala aspek, aspek penciptaan, aspek penebusan, aspek pemeliharaan, sungguh layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau ya Tuhan. Dalam garis ketaatanlah tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau lebih mengenal diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau lebih mengasihi kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk dalam diri kami dalam mengasihi diri kami. Dalam kebenaran yang mendasar ini kami mendekati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami. Roh Kudus berotoritaslah, lembutkanlah hati kami. Jika ada firman Tuhan tidak cocok pada kami, bukan firman yang berubah, tapi kamilah yang berubah. Lembutkanlah hati kami. Sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan baik, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita yang diberikan kepada saya, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bisa saudara ulangi? 1, 2, ya. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Kalau sudah dapat, saya rindu mengajak kita Bapak Ibu Saudara membaca kedua ayat ini bersama-sama. Apakah multimedia tidak ada Alkitabnya? Karena tidak semua saya lihat Anda bawa Alkitab. Turut berduka cita. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Kita bersama-sama 1, 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepakatkah kita bahwa Allah itu sempurna? Yang sepakat katakan amin. Ya, Allah itu sempurna. Dalam kesempurnaan Dia menciptakan manusia. Dan kesempurnaan Dia dilihat dari karyanya. Kalau Anda disebut orang pinter, maka saya lihat dari karya Anda. Kalau Anda disebut jago melukis, saya lihat karya Anda. Allah yang sempurna berkarya menciptakan manusia dengan sempurna. Kata sempurna di sini bagi manusia, Allah menciptakan manusia sempurna dapat menyenangkan hati Allah. Jadi yang subjek Tuhan, bukan manusia. Sudah menjadi konsekuensi logis, apa yang kita ciptakan adalah untuk menyenangkan hati kita.
Yang sepakat katakan amin. Ya. Ibu-ibu masak supaya orang yang makan rasanya enak dan menyenangkan hati Anda. Bapak-bapak bekerja supaya hasilnya dan anak-anak Anda dicukupi, berbahagia, menyenangkan Anda. Maka manusia itu diciptakan sempurna yang bisa menyenangkan hati Allah. Tersirat dari kata Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Image of God, imago Dei. Indah sekali manusia dalam karya Allah. Tidak ada cacat, tidak ada buruk, sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Dan manusia itu mendapatkan kebahagiaan yang indah ketika manusia itu hidup menyenangkan hati Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari hidup ini selain menyenangkan hati Allah. Disitulah letak nilai manusia. Maka tersirat dari Allah katakan, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Bisa mengerti maknanya Bapak Ibu? Bukan buah itu yang membuat kita mati, tapi ketidaktaatanlah yang membuat kita mati. Karena ketidaktaatan kepada Allah itu identik dengan tidak menyenangkan hati Allah. Ketaatan kepada Allah itulah yang menyenangkan hati Allah. Khotbah yang bagus, sistematik, disampaikan dengan komunikatif. Kalau yang menyampaikan khotbah tidak taat kepada Allah, itu tidak sedang menyenangkan hati Allah. Pujian, penyembahan, kor, pelayanan yang begitu bagus di mata jemaat, tapi kalau nggak timbul dari ketaatan kepada Allah, itu menyakiti hati Allah. Sehingga Allah berkata, mulutnya memuji namaku, tapi hatinya jauh daripada. Saya gembala jemaat di satu jemaat di Pondok Indah. Ada di jemaat saya seorang bapak, suaranya bagus sekali. Asal nyanyi begitu luar biasa, tangannya terangkat dan gemetar-gemetar menyembah Tuhan. Tapi setiap kali dia di rumah, istrinya selalu gemetar terhadap dia. Iya. Orang bisa kita bohongi, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Maka ketidaktaatan Adam dan Hawa digoda setan supaya tidak taat. Itulah namanya dosa. Apa arti dosa, Bapak Ibu? Ketidaktaatan. Apa arti dosa, Bapak Ibu? Ulangi, apa arti dosa? Ketidaktaatan.